Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab ashrafa lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bid-dad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahadha huwa al-majlis at-tasi' min barnamij dirasatil lughah al-arabiyyah min as-sifr hatta al-ihtiraf, وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir, pembahasan kitab pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdir Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita telah sampai dan memasuki pelajaran yang keempat. Kata penulis hafizahullahu taala, ad-darsur rabi'. Ad-darsu ar-rabi', pelajaran yang keempat. Di pelajaran yang keempat ini terdapat 4 pembahasan. Pembahasan pertama, kata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, al-alif. Sekarang lihat tulisannya, dengarkan bacaan dan pengucapannya. Al-baitu, fil baiti, al-masjidu, fil masjidi, al-maktabu, alal maktabi, as-sariru, alas sariri. Kemudian sekarang giliran teman-teman sekalian. Lihat, dengarkan, dan ulangi setelah saya. Al-baitu, rumah itu. Fil baiti, di rumah atau di dalam rumah. Al-masjidu, masjid itu. Fil masjidi, di masjid atau di dalam masjid. Al-maktabu, meja itu. Alal maktabi, di atas meja. As-sariru, ranjang itu atau tempat tidur itu. Alas sariri, di atas ranjang itu. Teman-teman sekalian, maksud dan inti pelajaran pada pembahasan pertama ini adalah penjelasan seputar huruf jar. Maksud dan inti pelajaran pada pembahasan pertama ini adalah penjelasan seputar huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya harokat akhirnya di kasrah. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya atau harokat huruf akhir kata setelahnya menjadi kasrah. Di sini beliau penulis menyebutkan 2 bentuk huruf jar. Yang pertama, huruf jar fi. Fi. Contoh, al-baitu. Kemudian asalnya al-baitu. Asalnya kata al-baitu huruf akhirnya yaitu ta di dhammah. Namun ketika dimasuki dan diawali atau didahului oleh huruf jar yaitu fi, maka dhammah ini tadi berubah menjadi kasrah. Maka dari asalnya kata al-baitu berubah menjadi fil baiti. Al-baitu fil baiti. Demikian juga al-masjidu fil masjidi. Kemudian huruf jar yang kedua adalah ala. Huruf jar yang kedua adalah ala. Ya, di atas. Ya, contoh, al-maktabu alal maktabi.
Kata al-maktabu, huruf ba pada kata al-maktabu asalnya dhammah. Namun begitu didahului oleh huruf jar ala, maka dhammah tersebut berubah menjadi kasroh. Jadinya alal maktabi. Demikian juga as-sariru alas sariri. Teman-teman sekalian, apa maksud dan tujuan penulis membawakan pembahasan seputar huruf jar ini di pelajaran yang keempat? Jawabannya adalah maksud dan tujuan beliau melakukan hal tersebut, beliau ingin menjelaskan bahwa al-jumlah, bahwa khobar itu bisa berupa kata. Contoh khobar pada kalimat hada kitabun. Kitabun khobar, ya. Kemudian al-qalamu maksurun, ya. Maksurun khobar. Jadi semua khobar pada dua kalimat ini, yaitu hada kitabun dan al-qalamu maksurun, berupa kata. Adapun pada pelajaran yang keempat ini, penulis ingin menjelaskan bahwasanya khobar itu juga bisa berupa frasa. Khobar bisa berupa frasa, dan frasa yang beliau sebutkan di sini adalah frasa yang tersusun dari huruf jar dan isim majrur setelahnya. Maka setiap kata yang didahului oleh huruf jar, maka kata setelahnya dikenal dengan istilah ismun majrurun, isim majrur. Contoh, fi huruf jar al-baiti ismun majrur, ya, isim yang dijar karena didahului oleh huruf jar. Nah, kesimpulannya teman-teman sekalian, secara umum kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua jenis. Yang pertama, al-jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Atau kata benda. Biasanya kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Biasanya susunan kalimat al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian jenis kalimat yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, ya, dan akan datang penjelasan dan pembahasannya tersendiri di materi-materi berikutnya. Namun fokus pembahasan kita adalah seputar al-jumlah al-ismiyah. Sehingga ketika kita mendapati kalimat yang diawali dengan isim, maka fokus kita yang harus kita cari adalah mana mubtada'nya dan mana khobarnya. Dan telah berlalu pembahasan dan penjelasan seputar definisi dan pengertian seputar mubtada dan khobar. Dan inti pembahasan di sini adalah bahwasanya khobar itu bisa berupa kata, ya, contoh yang kita sebutkan tadi, hada kitabun, ya, al-qalamu maksurun. Kata kitabun dan maksurun pada kedua kalimat ini berfungsi sebagai khobar, dan bisa berupa frasa. Contoh, Muhammadun fil baiti, Muhammad di rumah, al-kitabu alal maktabi, buku itu berada di atas meja. Maka khobar di dua kalimat ini, yaitu Muhammadun fil baiti dan al-kitabu alal maktabi, berupa frasa. Kemudian kata penulis al-ba, ini pembahasan yang kedua. Ya, maksud dan inti pelajaran di pembahasan yang kedua ini adalah penjelasan seputar domir. Maksud dan inti pelajaran di pembahasan yang kedua ini adalah penjelasan seputar domir. Domir adalah kata ganti. Dan di sini beliau sebutkan satu bentuk domir, yaitu domir untuk orang yang ketiga, laki-laki. Ya, kita simak dulu. Silakan teman-teman sekalian lihat tulisannya, dengarkan bacaan dan pengucapannya, serta ulangi setelah saya. Unzur wastami' wa'id.
Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia di kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di WC atau toilet. Berikutnya, wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dia fil matbakh. Dia di dapur. Berikutnya, ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Hiya alas sariri. Jam tersebut berada di atas ranjang. Di pembahasan kedua ini terdapat 2 pelajaran baru. Yang pertama, pelajaran tentang kata aina. Ya, kata aina dia adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Oleh karena itu, biasanya diterjemahkan dengan kata di mana. Contoh aina Muhammadun, di mana Muhammad? Ya. Kemudian pelajaran baru yang kedua yaitu penjelasan seputar kata ganti huwa. Huwa dia adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang ketiga laki-laki tunggal. Huwa dia adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang ketiga laki-laki tunggal. Maka penggunaan huwa ini memiliki 3 syarat. Pertama, hendaknya yang digantikan tersebut adalah orang ketiga. Oleh karenanya biasanya diterjemahkan dia. Kemudian yang kedua, hendaknya orang ketiga tersebut berjumlah 1 orang. Kalau 2 orang ada kata gantinya tersendiri, kalau 3 dan seterusnya ada kata gantinya tersendiri. Akan datang penjelasan dan pembahasannya pada tempatnya. Kemudian syarat yang ketiga, kata huwa ini digunakan untuk menunjukkan laki-laki. Ya, makanya biasanya huwa ini diterjemahkan dia laki-laki. Ya, maka untuk perempuan ada kata gantinya tersendiri. Akan datang penjelasannya setelah ini. Jadi huwa artinya dia laki-laki. Dan setiap domir itu atau kata ganti pasti ada tempat kembalinya. Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Dia siapa yang dimaksud? Muhammad. Ya, maka untuk mengetahui kata huwa ini kembali ke mana, lihat kalimat sebelumnya. Nah, dari teman-teman sekalian, dari materi ini dapat kita simpulkan ya bahwasanya semua kalimat yang ada di sini yang penulis sebutkan di sini adalah jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar yang khobarnya berupa frasa. Ya, khobarnya berupa frasa, huruf jar dan isim majrur. Huwa fil ghurfati, mana mubtadanya? Huwa, khobarnya fil ghurfati. Ya. Kemudian huwa fil hammami, huwa mubtada, fil hammami khobar. Ya. Kemudian hiya, ya ini hiya adalah kata ganti yang digunakan untuk perempuan. Maka perbedaan antara kata huwa dengan hiya, huwa khusus untuk dia laki-laki, menggantikan dia seorang laki-laki, kemudian hiya dia seorang wanita. Kemudian huwa alal maktabi, buku tersebut di atas meja. Hiya alas sariri, jam tersebut berada di atas ranjang. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian, kata ganti untuk 1 orang laki-laki, orang ketiga, bahasa Arabnya adalah huwa. Sedangkan orang ketiga tunggal untuk perempuan, bahasa Arabnya adalah hiya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.